Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat malam di Albima 1208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Kali ini, malam ini kita kedatangan tamu khusus nih. Saya undang khusus karena kenapa kok khusus? Karena beliau ini punya jiwanya muda sekali, memang masih muda, muda sekali. Terus memang beliau ini yang sebagai beban kerjanya nih berat sekali sebenarnya. Salah satunya adalah beliau ini Ketua PPNI Kabupaten Bangkalan dan Ketua Ngudia Husada Madura. Selamat datang. Siap, Pak Hasin. Ya. Wah, senyumnya Pak Hasin luar biasa, khas sekali. Oke, selamat datang. Saya ucapkan terima kasih kedatangannya di Albima 1208 channel. Semoga nantinya banyak info dan masukan dari Pak Hasin ini kepada masyarakat. Karena banyak yang bertanya sih sebenarnya kenapa saya mengundang Pak Hasin ke sini, terutama tentang kiprah perawat di saat pandemi COVID-19. Jadi begini, yang pertama seperti yang sudah saya lakukan di podcast sebelumnya dengan perawat-perawat yang dalam tanda kutip berani mati. Iya. Kita tahu adalah perawat ini adalah partner kerja dokter di rumah sakit. Betul. Tetapi yang saya nilai tugas perawat ini lebih berat saya kira. Seperti yang kemarin podcast adalah 2 orang perawat puskesmas Bangkalan. Mereka berdua adalah sebetulnya memang di garda depan sebagai surveillance di saat yang lain itu lari, betul, menjauh dari corona gitu kan. Tapi beliau yang kemarin 2 saya undang itu adalah dia justru mendekat dan mencari mana pasien-pasien yang suspek corona. Nah, menurut Pak Hasin sebagai Ketua PPNI di Kabupaten Bangkalan, perawan seperti yang kemarin itu bagaimana? Terus instruksi dari PPNI Kabupaten Bangkalan apa langkah-langkah supaya tidak jatuh korban yang banyak khususnya di perawat Bangkalan ini, gimana? Baik, terima kasih Dokter Yaya. Alhamdulillah kebetulan saya juga sebagai Ketua PPNI di Bangkalan dan di Jawa Timur juga sebagai Sekretaris PPNI Provinsi Jawa Timur. Merangkap ini ya? Iya, betul. Waduh, banyak sekali jawabannya. Oke. Jadi saya pribadi dan juga atas nama organisasi ini mengapresiasi kinerja teman-teman khususnya perawat yang ada di Kabupaten Bangkalan pada khususnya dan di Jawa Timur pada umumnya, di mana mereka dalam kondisi pandemi Covid ini masih terus berjuang gitu ya untuk membantu program pemerintah dalam hal untuk melakukan tracing, kemudian pencegahan dan segala macam, dan ini kami apresiasi luar biasa. Kami sudah melakukan langkah-langkah nyata selama ini. Jadi ketika kami diinformasikan oleh teman-teman dari rumah sakit, misalnya dari Rumah Sakit Samrabu sekitar awal-awal pertengahan Maret dan awal April kemarin, itu kita langsung melakukan pendekatan dengan teman-teman yang bekerja di ruang isolasi di rumah sakit. Kita jenguk mereka waktu itu masih ada karantina di Hotel Ratu Ebu itu. Kita berikan motivasi untuk teman-teman supaya tetap semangat, karena mereka terus terang mengeluhkan tentang mungkin karena hal baru ya dokter ya, mereka harus mengenakan baju hazmat dalam sekian jam, kemudian setelah dinas mereka tidak boleh pulang ke rumah, tidak bisa jumpa berpisah dengan keluarga gitu ya. Mereka harus tinggal di tempat karantina. Ini tentu saja secara emosional cukup menyita. Sebagian besar sudah banyak berkeluarga kan? Betul dokter. Bahkan pernah ada kasus itu, salah satu sejawat kami ditolak di masyarakat karena waktu itu informasinya rapid testnya positif sehingga di lingkungannya tidak diterima. Ini perawat yang bertugas merawat pasien COVID. Betul. Ditolak maksudnya gimana? Ya waktu itu perawat ini ada informasi rapid testnya positif gitu ya. Kemudian kemungkinan terdengar oleh pihak lingkungannya, kemudian ada penolakan dari warganya sehingga yang bersangkutan kemudian dipindahkan ke Balai Diklat waktu itu. Dan sudah kami berikan motivasi, kemudian kita pendekatan dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit untuk membantu, dan alhamdulillah melalui perangkat setempat akhirnya
bisa diterima seperti itu dokter. Miris sekali ya. Betul dokter. Beliaunya sudah merawat, membantu Iya, pasien iya. COVID, setelah beliau sendiri yang rapid positif malah ditolakin. Iya. Seperti tidak dihargai ya. Itu masih sebagian kecil dokter. Kalau kita lihat secara luas di Jawa Timur maupun di Indonesia, bahkan yang di Jakarta dan di Surabaya juga ada kasus sampai tidak diperbolehkan datang ke kos-kosannya, ditolak pulang. Iya, ditolak sama pulang. masyarakat setempat. Ibu kosnya, bapak kosnya ditolak sehingga mereka akhirnya dibantu oleh pihak rumah sakit menempati salah satu ruangan yang ada di rumah sakit. Bahkan ada rumah sakit yang menyediakan hotel untuk perawat Perawatnya, tersebut, dokternya juga gitu betul, ya. tenaga kesehatan yang ada di sana Karena banyak kasus ditolak setelah betul, pulang. dokter, betul. Itu Malah saya baca di salah satu kasus ada perawat yang meninggal di Semarang kalau tidak salah. Iya. Begitu dikebumikan ditolak. Makamnya ditolak, jenazahnya ditolak oleh warga sekitar. Sedemikian berat ya. Terus langkah-langkah itu yang real dari PPNI apa untuk para perawat ini? Itu Ketua PPNI Jawa Tengah, Pak Edi Wur, yang kebetulan beliau seorang Ketua DPR juga dan dari pusat itu sudah melakukan pendekatan-pendekatan termasuk mendatangi pihak aparat desa, bahkan sampai Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo sendiri itu melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Dan alhamdulillah kemudian setelah itu kita tidak pernah mendengar lagi adanya penolakan dari jenazah sejawat kita maupun tenaga kesehatan yang kemudian terkonfirmasi positif dan meninggal dunia. Seperti itu dok. Saya miris juga ya. Iya. Saya tidak langsung merawat, tetapi teman-teman perawat yang langsung merawat malah seperti itu ya. Betul dokter. Seperti buah simalakama. Iya. Menolong masyarakat setelah pulang di rumah malah ditolakin. Iya, bahkan sampai waktu itu sempat ada jargon Indonesia menyerah gitu dok ya. Tapi kita dari PPNI memberikan semangat untuk teman-teman untuk tidak menyerah. Iya, janganlah, karena kalau seperti itu kita melanggar sumpah profesi kita bahwa kita akan mengabdi kepada masyarakat. Betul. Ya sempat ada itu ya jargon Indonesia menyerah waktu itu karena saking saking kecewanya masyarakat kepada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan benar-benar. Jadi khususnya memang PPNI ini saya kira luar biasa perjuangannya. Jadi dokter PPNI bekerja bersama-sama ini sangat, kalau di nalar tuh sampai nggak percaya gitu loh. Iya. Beratnya beban kerja di ruang isolasi dengan pakai hazmat gitu ya. Betul. Berpisah dari keluarga terutama kan. Psikologisnya. Kan tadi tidak bisa pulang, nginep di hotel dulu selama 2 minggu paling enggak kan. Iya, betul. Baru pulang setelah aman ya. Iya. Setelah rapid test non reaktif. Kalau di Bangkalan sendiri sudah ada pernah meninggal nggak para medis atau perawat yang merawat pasien COVID ini? Ada satu orang dari daerah mana yang terkonfirmasi. Kebetulan beliau sebenarnya dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo tetapi bekerja di Bangkalan. Kebetulan kabid keperawatan di Rumah Sakit Anna Medika Madura meninggal. Dan kemarin saya dengar sudah dapat santunan dari pemerintah sebesar 300 juta kalau tidak salah, sudah cair. Waduh, itu juga perjuangan PPNI Jawa Timur. Berarti di Bangkalan satu ya ada yang meninggal, satu orang meninggal. Perawat ya, senior juga ya. Perawat senior. Terkonfirm itu? Terkonfirmasi positif. Itu kira-kira saat merawat apa memang dari pulang wirawiri Sidoarjo Bangkalan? Kebetulan beliau termasuk perawat senior, jadi purna dari Rumah Sakit Sutomo Surabaya, kemudian bekerja di Anna Medika Madura. Tetapi waktu awal-awal pandemi COVID, pihak direksi rumah sakit sebenarnya sudah mengistirahatkan beliau. Jadi sudah dirumahkan. Dicutikan. Karena beliau secara usia sudah termasuk komorbid, usianya lanjut sehingga dirumahkan. Tetapi sesekali waktu memang beliau melakukan supervisi ke rumah sakit untuk tracingnya kita belum dapat informasi pasti apakah di rumah sakit sendiri atau dari terpaparnya ya. Iya betul dokter. Waduh, itu kasihan. Santunan 300 juta. Sudah Tapi saya pikir tidak bisa ditukar dengan betul, 300 dokter. juta. Iya, walaupun ditambah 500 juta pun keluarga pasti menolak. Betul dokter. Karena nyawa adalah segala-galanya. Betul. Ya saya turut berelasungkawa terhadap PPNI yang satu orang perawatnya sudah meninggal ya. Dokter. Dokter kalau di Bangkalan kalau tidak salah beliau dokter Dibio itu ya. Iya. Satu betul. Kalau Bangkalan semoga tidak ada korban berikutnya baik di dokter maupun di perawat. Semoga semuanya sehat. Amin. Dan walaupun merawat imunnya juga bagus sehingga tidak terpapar dengan COVID-19. Oke. Saya ada pertanyaan lagi nih Pak Asin. Tadi sudah seputar PPNI yang saking beratnya Pak Asin bisa membackup di PPNI Bangkalan juga backup dari PPNI wilayah.
Pak Hasin ini kan sebagai ketua NHM, Siap, Stikes ketua NHM. Stikes Ngudia Husada Madura. Betul, dokter. Nah, masih muda jadi ketua PPNI, sekretaris, sekarang masih jadi ketua Ngudia Husada Madura Stikes. Iya. Gimana sih cara bagi waktunya itu? Kok bisa tiba-tiba jadi ketua di Stikes? Iya. Kebetulan Apa aja karena ketua PPNI terus otomatis jadi ketua gitu kan? Stikes Ngudia gitu. Iya, kebetulan saya itu dari kecil waktu sekolah itu sudah senang berorganisasi, dokter. Mulai dari pramuka, kemudian OSIS, kemudian organisasi-organisasi di kampus. Sehingga ketika saya diberi amanah oleh ketua yayasan untuk menjadi ketua Stikes tahun 2009, saya Ketua Stikes sejak 2009. iya betul. Sekarang 2020. 2020. Berarti sudah 11 tahun. 11 tahun, tapi waktu itu saya sempat break 3 tahun karena kuliah S3. Wah, berarti Tahun ini 2012. gelar sudah doktor. Sudah. Ya, tahun luar biasa 2015. loh Bang Irsa. Stikes Ngudia Husada ketuanya adalah seorang lulusan S3. Beliaunya sudah doktor gitu. Wah, ya handal banget ini sudah. Nggih. 2009 sampai 11 tahun ya. 11 tahun, tapi break 3 tahun waktu itu 2000. Berarti dari kampusnya waktu yang Pak Haris bilang dari kampus yang seperti rumah biasa begitu. Iya, betul. Sejak merintis pertama kali saya Langsung sudah- jadi ketua. Belum, waktu itu masih jadi dosen biasa. Ketuanya saat itu siapa? Waktu itu direkturnya adalah Bu Retno. Oh. Waktu itu masih Akbid Kebidanan. Oh ya, 2005, pertama ya. betul. Fakultas Akademi apa, Kebidanan. Akademi Kebidanan pertama ya. betul. Kemudian 2009 menjadi Stikes dan saya diberi amanah untuk memimpin Stikes. Setelah Stikes itu nyabang Akbid sama Akpar gitu. Waktu itu masih ada 2, Akbid dan Stikes. Kemudian tahun 2017 kita jadi satu sudah. Yang Akbid tadi merger ke dalam Stikesnya, seperti itu. Oh gitu. Iya, dokter. Jadi kalau sudah ada Stikes berarti bisa naruh lain ya, akademi lain. Iya, prodi-prodinya ada di Prodinya dalam ada. Stikes itu. Kebetulan kita sudah punya 9 prodi. Sekarang Iya. yang pertama dari Akbid sekarang Bidan. 9. 9 itu apa Iya, aja? Bidan. Akbid ya. Apa S1? Akbid Bidan? sudah menjadi D3 Kebidanan. Sekarang ini. Ya, Berarti sudah tidak ada sudah tidak ada Akbid. Akbid. Ya, betul. D3 Kebidanan terus Ke D4 Kebidanan, D4 ini setara S1 gitu ya. setara S1. Berarti gelarnya apa? Sarjana Terapan Kebidanan. Sarjana Terapan Kebidanan. Betul. Oke, terus yang Oke, ketiga. kemudian profesi bidan. Tuh. D4 Kan untuk di kebidanan itu prodinya terpisah. Kalau di kedokteran mungkin jadi satu ya, Dok ya. Iya. Kalau di kebidanan itu tetap pisah antara prodi sarjana dengan prodi profesi. Oh, gitu. Begitu, ya. Oke. Terus Kemudian profesi nurse, nurse, kemudian analis kesehatan, analis kesehatan, kemudian rekam medik, rekam medik, fisioterapi, fisioterapi, farmasi, farmasi, kemudian satu lagi administrasi kesehatan. administrasi kesehatan. S1. Sudah Sudah 9. 9, alhamdulillah. Keren. Dan yang paling keren yang saya kemarin itu lihat adalah ada farmasinya ya. Iya, S1 farmasi. dia. S1 farmasi. Luar biasa. Tahun ini buka pertama kali, dokter. Di Madura kan? Di Madura, Satu-satunya. satu-satunya di Madura. Tidak ada yang lain. Belum ada. Keren. Stikes Ngudia Husada Madura punya fakultas farmasi. Iya. Luar biasa. Nah, di masa-masa pandemi ini semua perkuliahan pastinya ikut sesuai dari SK 4 Menteri itu ya. Siap, dokter. Semuanya daring, Sejak Online. pertengahan Maret kita menerapkan pembelajaran online, dokter. online. Iya. Kendalanya gimana itu? Kalau berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang kami lakukan dan wawancara kepada mahasiswa yang pernah kami lakukan, memang kendala utamanya adalah di jaringan, dokter. Oh, jaringan. Karena di Madura ini mayoritas mahasiswa kita Madura ya, tidak semua daerah terjangkau jaringan yang bagus. Di Madura. Betul. Lah terus mahasiswanya sendiri apa cuma anak Madura semua nih di Stikes NHM ini? Ada juga yang dari luar Madura. Luar Madura mana Daerah aja? Yang paling banyak daerah Tapal Kuda, Paluda tuh mana aja? Bojonegoro, Situbondo, Situbondo. Bondowoso, Banyuwangi, kemudian Jember, Oh, itu gitu. banyak juga. Surabaya, Sidoarjo juga banyak. Banyak ya? Nggih. Sidoarjo masa ada yang sekolah Ada, di bahkan ya ada yang dari luar provinsi, ada yang dari Kalimantan, Sumatera, ada juga, dokter. luar provinsi? Iya, Dari mana? itu Kalimantan, Kalimantan? Sumatera, iya, ada juga. Wih. Ada yang dari Papua juga. Lah itu pertukaran pelajar apa mereka memang mendaftar di Mereka Stikes? memang mendaftar. Luar biasa. Iya. Sampai gaungnya ke sana Iya, ya. alhamdulillah, Itu dokter. gimana caranya bisa sampai ke sana itu? Apa Kita promosinya lewat media sosial. Media sosial, kemudian kita juga punya website yang terus kita
promosikan tentang kegiatan-kegiatan di Stikes Muda Sada Madura. Kemudian kampus kita juga sudah terakreditasi B. Kemungkinan itu yang menjadi salah satu faktor banyaknya peminat yang dari luar Madura. Luar Seperti biasa. itu. Kembali ke yang tadi, kesulitan daring online-nya ini gimana tadi? Pertama karena faktor jaringan, karena tidak semua wilayah di Madura itu Terkoneksi baik ya. Kemudian yang kedua dari faktor biaya dokter, karena ya terus terang dengan daring ini kan otomatis membutuhkan pembelian paket pulsa. Nah ini yang ketika ada keluarga yang terdampak ekonominya akibat COVID-19 dengan tambahan pengeluaran yang dikeluarkan oleh mahasiswa dan keluarganya, ini kan tentu memberatkan. Sehingga waktu itu kami sempat memberikan subsidi pulsa kepada setiap mahasiswa. Setiap mahasiswa? Iya, kita berikan subsidi pulsa. Berarti disurvei dulu ya? Yang mana yang memang membutuhkan? Waktu itu kita pukul rata, semua mahasiswa kita berikan seperti gitu. itu. Iya. Berapaan? Kita waktu itu bervariasi masing-masing operator, kita tergantung kebutuhannya. Jadi Setiap ada orang yang 10 giga, ada yang 15 giga tergantung. Ngasihnya pakai data berarti? Iya, pakai data. Bukan tunai? Bukan uang tunai. Karena Atau waktu sampai itu ya? Nggak dibeli nanti? Betul, karena kalau kita berikan uang tunai atau kita transfer misalnya, takutnya tidak dibelikan gitu ya. Tapi kalau kita atau bisa dibelikan yang jatahnya 30 giga dibelikan 10 giga. Nah, begitu dokter. Akhirnya kita belikan berupa. Berarti operatornya banyak itu? Mayoritas XL, kemudian Telkomsel sama M3 yang. Oh, semua dipakai? Ya. Berarti daerah itu. mana yang 3 bagus daerah sinyalnya? Iya, betul. Oh, tergantung. survei. Jadi mahasiswa memberikan nomornya ke kita, kemudian kita isikan, screening, kemudian kita isikan sesuai dengan. Berarti setelah itu tidak ada alasan lagi untuk berbicara bahwa kesulitan pakai data gitu ya? Ya. Salah satu bentuk peduli dari NHM ya? Betul, Pak Dokter. Wah, keren sekali. Siap. Kira-kira semua kampus gitu nggak ya? Kebanyakan kampus seperti itu karena memang ini salah satu bagian instruksi dari pemerintah. Cuman memang tidak semua mahasiswa. Artinya kalau dari instruksi pemerintah itu yang diberikan subsidi pulsa ini adalah mahasiswa yang terdampak secara ekonomi keluarganya. Itu nggak nambah biaya ke mereka? Tidak. Enggak. Kita Misalnya ambilkan SPP-nya dari ditambahi? operasional. Tidak. Sama sekali tidak ada tambahan tidak biaya. Tidak ada. Oke. Itu kita ambilkan dari operasional. Kalau di antara 9 tadi ya? Iya, Prodi ya? Iya. Itu biaya yang paling mahal di prodi apa? Farmasi tadi? Farmasi. Paling mahal ya? Iya, SPP-nya, ada uang gedung mestinya ada ya? Ada uang gedung juga. Cuma prodi ya? Betul. Karena farmasi ini laboratoriumnya dok ya. Oh iya betul. Mahal. Reagennya, betul. Reagennya. Iya. Itu paling mahal ya? Betul. Sekarang sudah mulai tahun berapa itu? Baru tahun ini dokter. Oh baru launching tahun ini. Sudah ada yang daftar? Sudah. Sekitar 25 orang yang kuotanya? Daftar. Kuotanya kita sebenarnya 30. 30 sudah daftar 20? 25. Sudah diterima 25. Oh sudah diterima 25? Iya, sudah diterima 25. Masih ada kuota 5 sebenarnya? Masih apa sudah mulai? Ospek sudah mulai minggu ini dokter. Oh berarti sudah ditutup ya pendaftaran? Iya. Seleksinya gimana kalau farmasi kan mirip nggak sama kedokteran kita? Hampir sama. Akademik? Iya, hampir sama. Kita ada standar? Ada tes tulis, kemudian ada tes wawancara, ada tes kesehatan, ada psikotes. Dosennya dari mana kalau farmasi? Kita sudah punya sendiri dokter, S2 dari farmasi. Oh gitu, Dia, bukan dari dosen luar, misalnya dari Erlangga gitu? Kalau yang dari Erlangga itu nanti dosen-dosen pakar biasanya. Oh, seperti itu. Dosen luar biasa sebenarnya? Iya, dosen luar biasa, betul. Jadi undangan saja? Iya, sewaktu-waktu. Betul. Oh, tapi untuk tenaga ahlinya semuanya lengkap? Sudah ada. Tidak perlu diragukan lagi? Oke, dokter siap. Iya. Keren. Luar biasa, saya salut nih. Terus banyak saya sudah beberapa sudah tanya-tanya nih masalah NHM ya. Katanya ada yang bilang ya relatif ya. Ada yang bilang ya lumayan mahal. Ada yang bilang ya mungkin karena satu-satunya di Madura begitu. Iya. Gimana menyikapi? Kok masih ada orang yang bilang mahal itu? Sebenarnya setiap pertemuan rapat dengan orang tua itu sudah kita sampaikan dokter bahwa untuk masuk ke Ngudi Osada Madura itu salah satu penyebab terkesan mahal adalah mohon maaf kadang-kadang praktek calo dokter. Praktek calo itu gimana? Ya jadi ini saya baru dengar. Iya jadi orang itu mau masuk ke Ngudia ini melalui orang-orang tertentu yang kemudian menggunakan kesempatan ini untuk mohon maaf dalam tanda kutip memeras calon mahasiswa melalui orang tuanya. Jadi katakanlah misalnya dokter Yaya ini punya anak gitu ya. Saya sebagai seorang calo gitu, dok, ayo kalau mau masuk ke Ngudia saya bantu gitu ya. Saya kenal sama Pak Haris gitu misalnya gitu ya. Nanti bayar sekian gitu ya. Padahal contoh untuk keperawatan yang salah satu prodi ini sekitar 20
sampai 23 juta gitu ya. Itu mereka kadang-kadang minta sampai 30 juta gitu Dok di awal itu. gitu. Nah, jadi ada ada kalau mau pengeluaran masuk tambahan. Betul. prodi ini sedia sekian juta. Iya. Gitu? Dan itu masuk ke mereka pribadi begitu. Makanya kita sampaikan kepada masyarakat, mohon kalau mau masuk ke Ungudia nggak perlulah lewat jalur Langsung seperti itu. Langsung saja. saja masuk daftar ke tempat kita supaya nanti tidak menghindari praktik percalonan seperti itu. Betul. Itu yang pertama dokter. Kemudian yang kedua ya namanya mahasiswa ya kadang-kadang menggunakan kesempatan mereka meminta dana di luar biaya yang sudah ditentukan kepada orang tuanya. Oh gitu. Iya, Jadi contoh kalau- misalnya kalau di tempat kita tuh SPP kan sudah include semua dokter. Jadi mulai dari biaya praktek sampai biaya ujian segala macam. Kadang-kadang ada mahasiswa yang nakal itu ya minta gitu ya ke orang tuanya, Pak ini saya ada biaya ini, tambahan biaya ini. nih, Iya, ada acara ini gitu ya. betul. Padahal kita tidak pernah meminta itu. Berarti kalau biaya dari awal tuh sudah include. Sudah include. Kalaupun ada tambahan, misalnya ada sumbangan apapun itu, misalnya kita pakai surat dokter. Seperti itu. Pemberitahuan. Nah, Jadi kadang-kadang tidak asal ya. iya, kadang-kadang orang tua nggak tega dok ya, anaknya minta ya dikasih aja. Iya namanya orang tua ya. Nah itu kadang-kadang yang membuat salah satu faktor dokter. Oh iya yang kok ada membuat- ini lagi. betul, Oh, iya, betul dokter. Dan sudah kita klarifikasi ke orang tua. Kalau ada seperti itu. Iya, Memang dari iya itu itu mahasiswa ya. mahasiswa. Aku dulu nggak gitu deh. Aku nggak kok kayaknya gitu. Paling uang saku minta tambahin. Gitu. Tapi kalau nyolong-nyolong Iya, nambah-nambah uang praktek kayaknya enggak. Ya macam-macam mahasiswa. Iya, ya. dokter, Ya saya harapkan memang isu-isu gitu bisa waktu yang menjawab Iya, sehingga betul dokter. orang itu tidak percuma memasukkan putra-putrinya ke NHM. Betul. Nggih. Dan sekarang memang saya kok di Madura ini wah NHM jadi nomor 1 deh. Yang saya Alhamdulillah. dengar dari teman-teman kalau Siap. masalah prodi witness gitu. Iya, kesehatan. Malah berbondong-bondong mereka Iya, dari ujung timur menujunya ke NHM. Betul dokter. Keren. Semoga nanti terutama yang fakultas-fakultas yang baru Siap. farmasi sama apa yang baru ini? Administrasi kesehatan. Administrasi itu apa nanti? Administrasi kesehatan ini kebetulan kemarin kita sudah mengadakan workshop dengan teman-teman puskesmas dan rumah sakit. Mereka sangat antusias dengan prodi ini karena ternyata setelah kita bedah kurikulumnya sangat banyak sekali yang dipelajari, mulai dari hal-hal yang bersifat administratif di rumah sakit maupun puskesmas, termasuk asuransi, kemudian hal-hal yang bersifat teknis gitu ya, itu banyak dipelajari di situ dokter. Oke, kalau dari farmasi tadi udah tahu ya kita goalnya Iya, apoteker iya, ya. Nah, kalau betul. administrasi kesehatan, Administrasi kesehatan nanti ini lulusnya kemana? lulusnya bisa jadi seorang manajerial di rumah sakit maupun di puskesmas. Manajerial dalam arti seperti iya. apa? Ya misalnya nanti kepala puskesmas. Oh, gitu ya. bisa? Bisa, Oh, gitu. karena memang dia diplot untuk memahami ilmu-ilmu administrasi. Seperti itu. Gitu. Berarti Iya. tidak ada ilmu-ilmu klinis ya? Nggak ada Ilmu klinis tidak. pure administrasi masuk Kalaupun kesehatan? ilmu klinis itu hanya sifatnya anatomi saja dokter. Anatomi fisiologi itu tetap dipelajari. Oh, ada. Ya, tapi nanti di dalam perkembangannya banyak mempelajari tentang hal-hal yang bersifat administrasi kesehatan. Berarti dalam tanda kutip administrasi kesehatan ini ujung-ujungnya kepala puskesmas ya? Bisa jadi. Bisa seperti jadi? itu. Iya. Apa memang nanti Prospeknya ke sana nanti. itu mencetak calon kepala puskesmas gitu? Bisa jadi dokter. Bisa ya? Iya. Oh gitu. Betul. Baru ngeh saya. Yang saya tahu yang banyak jadi kepala puskesmas adalah SKM kan? Iya. Teman-teman yang perawat itu yang SKM gitu Oke. banyak yang jadi kepala Iya, puskesmas gitu. Administrasi kesehatan tadi saya masih bingung Iya, memang. iya. Larinya kemana kalau lulus gitu kan? Ke Kan manajerial. soalnya kalau nggak dijelaskan begini kan Iya. orang tua ini mau jadi apa sih sekolah Betul, di betul. prodi administrasi kesehatan? Belum ada Tukang gambaran. catat di loket gitu kan nanti. Kebetulan prodi ini baru di Jawa Timur baru ada 2 dokter. Dan di Indonesia baru ada 3. Di Jawa Timur 2, 2 di Jawa Indonesia ada 3. 2 di Jawa Timur termasuk NHM. NHM. Satunya di mana? Satunya di Kediri, Kediri di apa? di Stikes juga? Stikes Kediri. Kemudian Di- satunya satu di lagi. Jakarta. Di mana? Stikes juga. Universitas kalau tidak salah, saya lupa itu di universitas apa itu. Jadi di Indonesia Terus baru 3. Ngudia ngambil dari mana senternya? Administrasi ini. Maksudnya? Jadi dia NHM ini ngambil administrasi kesehatan ini berkiblat kemana di Indonesia? Kebetulan Dikti ini kan memberikan kesempatan untuk perguruan tinggi, terutama yang bidang kesehatan ini untuk berinovasi, membuka prodi-prodi yang dibutuhkan. Nah, salah satunya ini administrasi kesehatan. Makanya begitu ada peluang dibuka dari Dikti, kita langsung ambil peluang ini dan kita buka di NHM. Alhamdulillah di ACC. Untuk kiblatnya memang kita kemarin sudah belajar dari yang Kediri ini. Oh, dari Kediri. Ya, insya Allah bulan depan kita akan studi banding juga ke yang di Jakarta. Sudah itu. berapa tahun ya kalau yang di Kediri?
Kalau yang di Kediri itu sudah sekitar 4 sampai 5 tahun kalau Oh, nggak udah salah. lama. Iya, udah. Kalau yang di NAM baru tahun ini Baru juga. tahun ini, Bareng Dokter. sama farmasi. Iya, bareng sama farmasi. Tapi untuk tenaga-tenaga ahlinya pengajar Sudah kita miliki semua. sudah ready berarti. Iya, sudah ready. Oh, jadi ancang-ancang dulu berarti ya? Iya. Menyekolahkan dulu. Betul, Dokter. Karena kalau kita nggak punya SDM tidak disetujui sama Dikti. Kalau asal ingin mendirikan Iya. gitu ya. Karena waktu kita mengajukan izin itu kan divisitasi kesiapannya, apakah NHM-nya sudah siap, SDM-nya SDM-nya ada. betul seperti itu. Jangan sampai ya Gedungnya. mendirikan administrasi. Soalnya pikir saya administrasi itu bagi saya prodi Ya, baru memang nih. baru-baru. Baru enggak saya gitu kalau Iya. ternyata larinya belum ke terlalu sana. familiar. Iya. Takutnya nanti orang cuma jadi tukang catat loket gitu kan. Selama ini yang Ini buku gitu. sudah banyak dikenal itu administrasi rumah sakit, Dokter. Iya, Itu sudah banyak dikenal. Tapi kan kalau administrasi rumah sakit ini orientasinya fokus di rumah sakit. Ya. Kalau di administrasi kesehatan ini nanti bisa di Puskesmas, rumah bisa di sakit. klinik, rumah sakit bisa Oh, di lebih luas berarti. betul di BPJS bisa, BPJS kesehatan. Kalau di di kita asuransi. itu ada Mars itu apa mirip dengan itu ya? Kalau Mars itu S2. Iya, kan Register mirip dengan administrasi itu rumah nggak? sakit. Mirip. Kalau dia fokusnya Kalau ke rumah itu sakit. S1-nya tapi mirip gitu. Ya, kalau dia Mars itu Di cenderung rumah ke rumah sakit, sakit. iya. Kalau administrasi kesehatan ini lebih luas, bisa di puskesmas, bisa di klinik, Tapi bisa hampir di, mirip ya itu ya. Ya, Kira-kira kan administrasi gitu ya. yang berhubungan itu kan dengan manajemen kesehatan. administrasi rumah sakit tuh Mars itu. Betul. Oh, mirip kayak gitu ujung-ujungnya. Oke, Dokter. Oke. Wah, keren NHM ya. Wah, punya prodi yang hanya 3 di Indonesia. Iya. Memang kita mengambil resiko, tetapi kita niatnya untuk berinovasi dan menciptakan lapangan ini ya, pekerjaan untuk teman-teman yang memang membutuhkan seperti itu. Teman-teman di Bangkalan khususnya yang luas di Madura ya pada umumnya kalau ini ada prodi baru di NHM administrasi kesehatan. Silakan kalau mau daftar. Saya baru tahu juga nih ada prodi ini dan ini bagi yang mau jadi kepala puskesmas ini keren ini bisa belajar gitu kan Siap, di Ngudia Husada Madura. Iya. Oke, terima kasih Siap, Dokter. Pak Asin. Oke. Aduh, bagi saya juga dapat ilmu baru nih dari Pak Asin sebenarnya. Iya, Kemarin dari Pak Haris juga dapat filosofi hidup baru. Sekarang dari Pak Asin ilmu yang baru. Siap. Semoga nantinya sebagai ketua PPNI Iya. bisa menaungi teman-teman di PPNI Bangkalan khususnya Siap, kan. Dokter. Oke. Sebagai ketua NHM semoga nanti mahasiswanya lebih banyak. Amin, amin, Dokter. Sehingga bisa menjadi wadah kampus yang jadi tujuan lah. Amin, amin. Jadi para orang tua tuh menjadi pilihan. Siap, Dokter. Gak usah jauh-jauh ke Surabaya, di sini Betul. ada kampus yang keren gitu. Iya, kan. iya, Dokter. Ya saya pingin sih. Jadi karena tadi kan ada 2 farmasi yang dua prodi yang Prodi baru. Kapan-kapan boleh nggak sih saya ngundang ketua prodinya? Boleh, Atau boleh, Dokter. baru ini keren. Saya bantu Administrasi saya tertarik nih. Tertarik maksudnya Iya. ilmunya karena saya baru ngeh dari jenengan barusan aja. Iya. Makanya saya tadi tuh banyak tanya tentang administrasi kesehatan gitu kan. Nanti saya panggilkan kaprodinya supaya boleh lebih jelas. Siap, Dokter. 2 berarti. 2. Farmasi karena ini farmasi tidak sulit loh pasien di Bangkalan khususnya. Betul. Saya tuh mengamati berani banget ini. Iya. Ngudia Husada Madura membuka prodi farmasi S1 iya. loh ini. Iya, Mencetak apoteker. betul. Saya kagum begitu mendengar ada farmasi di Ngudia. Iya. Berani berarti. Pak Hasin luar biasa nih. Oke, Dokter. Yang kedua baru administrasi Administrasi kesehatan. kesehatan. Kalau boleh yang baru ini saya ingin tahu lebih banyak tentang Siap, prodi Dokter. ini. Ya Iya. siapa tahu nanti dengan ini membuka wawasan masyarakat di Bangkalan khususnya ini loh ada fakultas ada ya prodi baru seperti ini. Dan mohon doanya, Dokter, insya Iya. Allah kami akan mengembangkan diri menjadi sebuah universitas atau Amin, institut. amin, amin. Dan nanti salah satunya kita akan buka FK nanti kalau disetujui, karena kita sudah punya modal rumah sakit sendiri kan, Dokter. Daftar dosen nggak ya? Kan kita sudah punya rumah sakit ini, Dokter. Ya, betul, nanti betul. kita kembangkan rumah sakitnya, begitu sudah memenuhi syarat kita buka prodi FK nanti, Dokter. Saya diterima nggak jadi dosen ini? Itu impian kita, Dokter. Wah nanti saya daftar ditolak jadi dosen. Siap, Dokter Jaya. Keren. Terima kasih kehadiran Pak Asin di Ya, siap, Albima Dokter. 12 Channel. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Bangkalan khususnya Siap, dan Dokter. Madura pada luas dan Oke. semualah di kota-kota di Indonesia bahwa di Madura ini khususnya Bangkalan Siap. punya kampus yang keren dan sebentar lagi akan ada planning ya. Iya. Kira-kira berapa tahun lagi nih jadi universitas? Insya Allah mudah-mudahan 5 tahun lagi, Dokter. Amin. Iya. Itu Siap. semoga perjuangannya keren ya. Bismillah barokah. Berhasil, sukses. Siap. Amin, Dokter. Makasih banyak, Dokter. Terima kasih Jaya. atas cerita Pak Kasin. Semoga sehat kembali menjadi panutan kaum Amin. muda Amin. di Bangkalan khususnya dan para generasi muda di
Madura ya. Amin. Dokter. Ada souvenir menarik dari Siap, Albima. Dokter Jaya. Ukuran kaosnya apa? XL, L? Kaosnya apa? SL ya? L saya dokter. L? Nggih. Yakin? Iya. Enggak seperti saya? L apa XL? Tapi kalau nanti kurang besar boleh itu kan? Oh siap dokter. Orang jualan ya. Wah alhamdulillah. Monggo makasih. dibuka bahasin biar ditunjukkan kamera. Albima 1208 channel. Ya, Mantap, luar nanti- biasa. Mahasiswa-mahasiswanya dan dosen-dosen NAM subscribe ya, like. siap dokter. Monggo dibuka. Wah, luar Monggo dibuka biasa. ditunjukkan ini. ke kamera. Ini Terima souvenir. kasih. Saya nggak bisa memberi apa-apa Pak Asin. Amin dokter. Cuma Barokah. souvenir. Nih ya. Makasih dokter Jaya. Semoga Mantap. bermanfaat. Albima Belakangnya. 1208 channel. Pancen. Oh ye. Belakangnya mungkin ada lagi. Oh iya, siap dokter. Nah, Oke. like, subscribe, and comment. Wah, ini bisa saya promosikan ini dokter nanti ya. Saya sering pakai ini. Wah, terima kasih Pak Kalau Asin. perlu seminggu dipakai nggak dicuci. Saya harapkan nanti prodi-prodi bisa Siap dokter tampil di Jaya. channel saya. Siap. Terima kasih sekali lagi. Siap dokter Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Albima 1208 Assalamualaikum warahmatullahi channel. wabarakatuh. Sukses selalu.